Ini sosok dua perwira yang perintahkan 11 polisi tembak gas air mata saat tragedi Kanjuruhan, Malang. Terungkap sosok yang memerintahkan penembakan gas air mata dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Diketahui dalam tragedi Kanjuruhan tersebut diketahui 131 orang meninggal dunia. Setelah kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan, kepolisian pun menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, Abdul Haris sebagai Ketua Panpel, Suko Sutrisno sebagai Security Office, Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Dari peran para tersangka terungkap sosok yang diduga memerintahkan penembakan gas air mata. Mereka adalah Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim inisial AKP Hasdarman. Menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, keduanya diduga yang memberikan perintah melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun penonton hingga ke lapangan. Mereka menginstruksikan hal tersebut kepada 11 anggotanya. Ke-11 anggota polisi itu lantas melesatkan 11 tembakan gas air mata. 7 tembakan diarahkan ke tribun selatan, 1 tembakan menuju tribun utara, dan 3 tembakan menuju lapangan. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk menyerang penembakan gas air mata, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Malang, Jawa Timur pada Kamis 6 Oktober 2022. Sementara itu, Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto dijadikan tersangka karena yang bersangkutan mengetahui adanya larangan pemakaian gas air mata dalam pengendalian massa di stadion. Namun Kompol Wahyu tidak mencegah anggotanya yang menembak gas air mata tersebut. Yang bersangkutan mengetahui tentang adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan pelengkapan yang dibawa oleh personil, kata Kapolri. Selain itu, Kapolri pun mengungkap alasan ditetapkannya Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita sebagai tersangka. Ahmad Hadian ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap lalai menunjuk Stadion Kanjuruhan sebagai lokasi pertandingan. Padahal stadion itu belum memenuhi syarat layak fungsi berdasarkan hasil verifikasi tahun 2020. Kita melakukan olah TKP berdasarkan hasil pendalaman. Ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan, ujar Kapolri. Tersangka lainnya adalah Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Ia ditetapkan menjadi tersangka karena tidak membuat dokumen keselamatan. Dia menjual tiket lebih dari kapasitas stadion, yakni 42.000 penonton padahal kapasitas 38.000, ucap Listio. Tersangka lainnya Suko Sutrisno sebagai Security Office. Ia dijadikan tersangka karena memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang, padahal steward harusnya menjaga pintu. Akibat hal itu pintu jadi tidak terbuka optimal saat massa ingin keluar. Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat dan pasal 103 Junto Pasal 35 UU RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Adapun hukuman penjara dalam pasal itu paling lama 5 tahun penjara. 20 polisi melanggar etik. Kapolri mengungkapkan ada 20 anggota melanggar etik dalam kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Mereka kini telah diperiksa tim internal Polri. Menurut Sigit, seluruh terduga pelanggar memiliki peran yang berbeda-beda, diantaranya anggota yang memberikan atasan pengawasan hingga anggota yang memberikan tembakan gas air mata. Adapun rinciannya adalah anggota Polres Semarang yaitu AKBP FH, Kompol WS, AKP BS dan Ibtu BS, lalu 2 polisi perwira pengawas dan pengendali yaitu AKBP AW dan AKPD. Kemudian 3 atasan yang memerintahkan penembakan gas air mata yaitu AKPH, AKP US dan Aibtu BP. Sedangkan sisanya yaitu 11 polisi yang menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan. Kronologis kejadian menurut polisi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memberikan kronologis sebelum hingga sesudah terjadinya tragedi Kanjuruhan. Awalnya, kata Listio, panitia pelaksana mengajukan izin terkait pertandingan antara Arema FC
melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 pukul 20 sejak 12 September 2022 ke Polres Malang. Setelah itu kemudian Polres Malang menanggapi surat dari panitia pelaksana dan mengirimkan surat resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 dengan pertimbangan faktor keamanan. Namun demikian, permintaan ditolak PT LIB dengan alasan apabila waktunya bergeser, tentunya ada pertimbangan terkait masalah penayangan langsung, ekonomi dan sebagainya yang mengakibatkan dampak yang bisa memunculkan penalti dan ganti rugi, kata Listio. Kemudian Polres melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rapat koordinasi dan menambah jumlah personil untuk pengamanan. Dari yang semula 1.073 personil menjadi 2.034 personil. Kemudian disepakati dalam rapat koordinasi khusus untuk supporter yang hadir hanya dari supporter Aremania, tutur Kapolri. Namun saat itu Arema FC menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 hingga sejumlah supporter memasuki lapangan. Saat itu polisi yang bertugas melakukan pengamanan terhadap ofisial dan pemain Persebaya dengan menaikkan ke kendaraan taktis Barakuda sebanyak 4 unit hingga kiper Arema FC. Namun supporter makin banyak yang turun ke lapangan hingga dilakukan penembakan gas air mata agar tidak bertambah. 7 tembakan ke tribun selatan, 1 tembakan ke tribun utara, dan 3 tembakan ke lapangan. Ini mengakibatkan para penonton terutama di tribun kemudian panik, merasa pedih dan kemudian berusaha segera meninggalkan arena, kata Kapolri. Hasil penyelidikan dan penyidikan terungkap bahwa 5 pintu tribun tidak terbuka sebagaimana mestinya saat polisi menembakkan gas air mata. Masing-masing pintu keluar tribun yakni tribun 3, 11, 12, 13, dan 14. Namun saat itu terjadi kendala karena pintu stadion itu tidak terbuka secara lebar sehingga terjadi hambatan saat penonton hendak keluar selama hampir 20 menit.